Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan risalah-risalahnya. Apa kabar Bapak sekalian, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap dalam kesehatan, dan yang terpenting lagi adalah bahagia, harus senang, tetap menjaga sikap dalam hati kita, tetap harus senang, gembira atas semua yang kita lalui sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Karena kegembiraan itu adalah bagian dari cara kita untuk menunjukkan kepada Allah bagaimana kita menerima takdirnya. Gembira itu wujud dari syukur, syukur itu adalah bentuk ridho kita kepada Allah. Allah senang sekali kalau melihat hambanya senang. Sebaliknya, Allah nggak suka kalau hambanya itu tidak senang dalam menghadapi kehidupan. Karena itu ada syair sufi barangkali yang pernah saya dengar itu, kegembiraan kita orang beriman itu gimana? Wa rahatu ruhi rajaku bikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa ruhi rajaku bikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi, kegembiraan ruh, kesenangan kita itu adalah ketika kita merasakan terus ingin dekat dengan Allah. Azam kita, cita-cita kita adalah Allah. Tujuan kita Allah. Kapan? Selamanya. Maka ketika Allah menjadi tujuan kita, ketika Allah sudah menjadi azam tujuan kita, disitulah, karena Allah adalah sumber kebahagiaan, maka pasti kebahagiaan akan Allah berikan kepada kita. Maka mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah, pasti akan menunjukkan kegembiraan, kesenangan. Senang dengan apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena senang itu bagian dari cara kita untuk menolak gangguan setan, Pak. Setan itu kalau Bapak senang, bingung. Kenapa? Orang-orang beriman itu kalau senang akan sulit untuk berkeluh kesah. Maka sulit setan akan masuk menggoda, mengganggu kita. Sebaliknya kalau ada orang beriman yang sering berkeluh kesah, itu senang, tepuk tangan setan. Kenapa? Keluh kesah orang itu pasti dia akan menuntut Allah. Keluh kesah adalah wujud dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengancam kita, Pak. Mengancam kalau kita enggak ridho dengan takdirnya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Man lam yarda biqada'i wa lam yasbir 'alal bala'i falyakhruj min tahti as-samawati wal ard wal yaltamis rabban siwa. Kata Allah, siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, tidak sabar dengan musibah yang aku berikan, silahkan keluar dari bumi dan langitku, cari Tuhan selain aku.
Ini kan bentuk amarah Allah kepada siapa? Kepada hambanya yang tidak senang dengan ketetapannya. Kalau Allah yang ngusir kita gimana Pak? Kalau Pak RT, Pak RW, Pak Lurah ngusir kita, gampang lah. Kita bisa pindah ke RT lain, ke RW lain. Tapi kalau Allah yang mengusir, gimana? Inilah bentuk kemurkaan Allah saat kalau kita tidak ridha. Maka mereka orang-orang beriman itu harus ridha. Bentuk keridhaannya apa? Gembira, senang. Karena itu Al-Ghazali mengutip satu hadis dalam Ihya-nya itu, beliau katakan, inna min khiyari ummatin yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Kata Nabi, sesungguhnya di antara umat pilihanku adalah mereka yang suka menebarkan senyum, tertawa, min sa'ati rahmatillah, disebabkan karena tahu akan luasnya rahmat Allah. Jadi tertawanya, berbagi senyum, berbagi tertawa dengan orang lain itu karena ingat akan luasnya min sa'ati rahmatillah, luasnya rahmat Allah. Semuanya rahmat Allah. Walaupun ada hadis mengatakan bahwa ini pernah Ibnu Abbas pernah diprotes ketika Ibnu Abbas tertawa di depan sahabat yang lain gitu. Ini Ibnu Abbas kan anak kecil, sepupu Nabi ini ketawa-ketawa lalu diprotes oleh sahabat yang lain. Kenapa? Kok kamu ketawa-ketawa? Bukankah tertawa itu bisa mematikan hati? Salah satu yang qasdul qalb, mengeraskan hati itu adalah banyak tertawa. Dibantah sama Ibnu Abbas. Iya, tertawa yang bisa mematikan hati adalah tertawa karena cinta dunia. Tapi tertawa karena ingat akan rahmat Allah bukan mematikan hati, justru akan menyuburkan hati. Tersenyumnya, tertawanya itu semata-mata kata min sa'ati rahmatillah, karena rahmat Allah. Maka yang perlu Bapak dan kita semua bangun adalah dalam mengarung kehidupan ini adalah, ayo saya ngajak untuk diri saya dan kita semuanya apa? Gembira terus. Gembira karena Allah. Gembira karena Allah. Tadi di awal saya katakan, orang yang senang itu, senang karena mengingat rahmat Allah itu menutup celah-celah iblis mengganggu. Jangan mudah kita dimasuki oleh gangguan setan, gangguan iblis, gangguan jin jahat untuk membuat kita ragu, galau. Termasuk dalam ibadah, teman-teman sekalian, salat. Iblis akan mengganggu kita. Gangguan terbesar dalam ibadah itu apa? Diterima atau tidak? Tahajud diterima enggak? Imam Sya'rawi, ya, Imam Sya'rawi dalam tafsir mengatakan bahkan ragu kalau kita itu min ahlil jannah, diterima atau tidak ibadahku. Jangan-jangan ibadah saya tidak diterima, jangan-jangan gara-gara itu kemudian saya masuk neraka. Imam Sya'rawi ketika menafsirkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu adalah perangkap jin yang disiapkan untuk kita. Lalu kita galau. Coba bayangkan Bapak, habis sholat, habis tahajud, kita malah galau. Mestinya gimana? Mestinya kan bahagia, mestinya kan senang. Yang ada adalah syukur, terima kasih ya Allah, hari ini aku bisa sholat maghrib berjamaah. Imam kita keren, luar biasa ya, kita diimami yang luar biasa. Ngerti nggak ngerti ayat yang dibaca pun mengajak kita untuk syahdu. Itu salah satu di antara fungsi Pak Dokter, Pak Ketua ini. Salah satu yang fungsi yang imam itu adalah mengajak bagaimana jamaahnya syahdu dan mengikuti. Padahal nggak ngerti yang dibaca apa, tapi bacaan yang bagus itu bisa menghipnotis dalam tanda kutip kita. Ya Allah, enak gitu. Kalau habis sholat begitu kemudian kita masih ragu, hati-hati Pak, itu adalah gangguan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jin iblis masukkan ke dalam hati. Jadi was-was, terima enggak? Diterima enggak?
Harusnya bagaimana? Kalau ada kalimat dalam hati gangguan iblis menyerang kita, diterima enggak? Lalu mengatakan jangan-jangan enggak diterima, maka harus kita lawan. Kalau jangan-jangan enggak diterima, berarti lawannya adalah jangan-jangan diterima. Harus kita lawan, tak gitu. Jangan-jangan enggak diterima. Itu kan baru kemungkinan. Langsung kita lawan. Jangan-jangan diterima. Berarti 0000. Jangan-jangan enggak diterima, kita lawan. Jangan-jangan diterima. Sudah selesai. Setelah itu bilang, ya Allah, inilah sujudku yang aku bisa persembahkan kepadamu. Seperti inilah sujudku. Aku serahkan, aku pasrahkan kepadamu. Selesai. Gangguan-gangguan jin yang masuk ke dalam diri kita, yang kemudian mengganggu kita antara diterima enggak diterima, lalu diisi dengan apa? Allah itu maha baik. Ketika kita istighfar, maka kita mengakui Allah maha luas ampunannya. Allah lebih senang dikenang oleh Bapak, teman-teman sekalian, dengan kenangan yang indah, bukan kenangan yang maha keras, kejam, tidak. Nah, itu yang harus kita masukkan ke dalam hati setiap ibadah. Karena sekali lagi, iblis, jin jahat itu selalu menggoda, memberikan perangkap kepada kita untuk kita was-was terus. Sudah ibadah. Karena itu kenapa kita harus senang? Orang yang bahagia, orang yang senang itu akan mudah menghalau kegalauan, kegelisahan itu. Sebaliknya, orang yang gampang gelisah, hidupnya membawa kehidupan dengan sedih terus, itu mudah galau. Orang yang sedih itu amat mudah untuk tidak menerima takdir Allah. Pasti begitu. Orang yang gampang sedih itu selalu protes. Yang diprotes siapa? Nasib. Siapa yang bikin nasib? Allah. Akhirnya protes kepada Allah. Maka Allah tidak suka dengan orang yang berpenampilan banyak ngeluhnya, banyak galaunya. Allah lebih senang melihat kita tuh senyum, gembira, sampai-sampai memberikan riwayat Nabi Muhammad SAW. Apa riwayatnya? Tabassumu bi akhi wajhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu aja sedekah. Artinya apa? Nabi nyuruh kita setiap ketemu dengan kerabat kita, setiap ketemu dengan saudara kita, tebarkan senyum. Kenapa? Senyum itu energi positif dari hati yang paling dalam. Aku tebarkan senyum untukmu. Keren, Pak. Rasulullah ajarkan. Kalau ini kebiasaan terus seperti itu, luar biasa. Dan ini hadis kan tidak berlaku hanya sesaat, selamanya. Maka performan kita harus performan seperti itu. Kita usahakan setiap ketemu dengan saudara kita, siapa saja, senyum. Yang penting ada temannya senyumnya, gitu ya. Yang penting ada temannya, jangan sendirian. Nah, itu yang disampaikan Nabi kepada kita. Ibadah mudah sekali. Dan itu akan menghibur hati. Sampai kapan? Sampai mati, Pak. Seperti itu tuh sampai meninggal. Sebaliknya jangan kita membiasakan diri itu marah terus. Naudzubillah, Pak. Kalau orang gampang, orang cepat marah lalu mati dalam keadaan marah, kayak apa coba? Oh, bahaya. Mati dalam keadaan marah. Orang yang paling jelek itu kan wajah ketika marah. Kenapa? Karena wajah marah itu depan dikuasai oleh setan, panas itu. Tapi senyum itu dikuasai oleh rahmat Allah. Ketika meninggal, keren. Orang kalau mati senyum. Karena Nabi mengatakan dalam satu riwayat yang lain, dikatakan apa? An-nasu yamutu 'alal ma'as. Seseorang itu matinya sesuai dengan kebiasaannya. Hati-hati nih, Pak. Ya biasa hidup, biasa senyum, insya Allah biasa melakukan kebaikan, insya Allah matinya pas itu. Ini mukadimah saya untuk kenapa kita harus bahagia, harus senang. Rahmat Allah terlalu banyak, Pak. Rahmat Allah terlalu banyak. Bahkan kalau ada pertanyaan, kenapa saya harus senang, kenapa harus bahagia, dijawab, apa alasan Anda untuk tidak senang? Apa alasan Anda untuk tidak bahagia? Coba. Bukankah semua sudah Allah berikan? Coba. Ayo, kalau ada orang bertanya, kenapa harus senang, kenapa harus bahagia, dijawab juga pertanyaan,
Apa ada alasan untuk kita tidak bahagia? Apa ada alasan untuk tidak senang? Sampai Allah mengkritik kita lah, Pak. Al-Baqarah 29, "Walladzi khalaqakum walladzi ja'alakum al-ardh." Dia Allah yang menciptakan bumi untuk kamu. Khalaqalakum, Allah menciptakan bumi semua untukmu. Coba, untuk apa? Bagaimana kita enggak senang? Kullu yawmin huwa fi sya'n, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari yang ngurusin kamu itu aku, kasih makan aku, kasih minum aku. Bahkan dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu apakah engkau tidak melihat aku? Gak usah nikmat yang di luar kita, Pak. Makanan, minuman, dalam diri kita. Allah mengkritik kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu tidakkah engkau melihat aku? Tidakkah engkau melihat karunia besar yang telah aku berikan kepadamu? Apa dalam diri kita? Semuanya. Mata. Berapa kali ya dari pagi sampai sekarang mata kita berkedip, Pak? Ada yang pernah menghitung? Dan bayangkan kalau mata kita nggak bisa berkedip dari tadi, dan kita nggak pernah meminta, ya Allah, besok mata saya tolong tetap bisa berkedip ya. Nggak pernah. Jantung tetap berdetak, telinga tetap masih mendengar, kaki masih bisa berjalan, tangan masih bisa bergerak untuk mengambil. Aliran darah terus mengalir tanpa kita minta, digerakkan. Sirkulasi sudah sunatullah Allah ciptakan. Tak seorang pun, profesor manapun tak sanggup itu menghitung. Nggak ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak gembira. Tidak ada alasan bagi kita untuk bahagia. Sampai kita mengakhiri kehidupan kita ini, maka dunia bagi orang saleh adalah kesempatan kita untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Aku berterima kasih kepadamu ya Allah. Sampai kematian kita masing-masing, kita disuruh apa sih? Kan cuma satu tugas kita yang paling besar, walaupun ada tugas yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah, aku tidak ciptakan kamu jin dan manusia kecuali ibadah kok. Lalu fungsinya khalifah, pemimpin, ngatur alam semesta. Tapi tugas utamanya kan sujud. Tugas utama kita sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ya sudah, kita lalui saja, enjoy, santai dengan rahmat Allah, kita bersujud. Maka sujud kita dalam rangka syukur kepada Allah. Itulah relasi tertinggi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diajarkan Nabi. Apa yang dijawab oleh Nabi ketika Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah dosamu sudah diampuni, yang lalu yang akan datang? Engkau sudah dijamin masuk surga, tapi engkau sholat seperti ini." Ibunda Aisyah tidur, bangun, Nabi masih sujud. Tidur lagi, bangun lagi, masih sujud. Dalam tanda kutip seakan protes. Kenapa engkau lakukan? Engkau sudah diampuni, engkau sudah dijamin masuk surga, wahai suamiku. Apa kata Nabi? Jawabannya ucapan syukur. Justru karena itu, ya Aisyah, afala uhibba an akuna min ibadiyasy syakur. Apakah aku tidak ingin disebut oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur? Nikmat yang sudah luar biasa banyak, lalu sujud kita, ibadah kita adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Itu relasi yang tertinggi. Tidak lagi melihat apa balasan yang lain. Mungkin kita belum nyampe, termasuk saya, tapi kita sedang belajar. Medianya banyak, seperti kita sholat berjamaah maghrib, habis itu ngaji kayak gini. Karena apa? Ngaji itu nggak main-main. Taklim ini, ya, disebut oleh Nabi apa? Kita ada di taman surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban, sampai Nabi bilang dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Kalau engkau tahu tentang majelis ilmu,
Kalau engkau tahu tentang rahasia majelis ilmu, kalian akan mendatangi majelis itu dengan merangkak. Tapi dalam konteks ini Nabi bilang apa? Idza marartum, jika engkau berjalan, ya, lalu engkau melewati raudhah min riyadil jannah, engkau melewati taman di antara taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah, maka berhentilah. Lalu sahabat bertanya, apa itu raudhah min riyadil jannah? Apa ya Rasulullah taman di antara taman surga? Nabi menjawab, wa huwa majalisul ilmi. Itulah majlis ilmu kayak sekarang ini. Hakikatnya kita ada di taman surga. Pertanyaannya, Pak, masa iya kalau kita sudah di taman surga enggak masuk surga? Halo, gimana Pak? Kita orang-orang di majlis ilmu itu sudah ada di taman surga, kata Nabi. Masa iya nggak masuk surga? Itu di belakang ada surga. Kita sudah bermain di taman surga. Lalu pintunya sudah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Bahkan kuncinya sudah dikasih tahu. Apa kunci surga itu, Pak? Halo? Apa kunci surga? Miftahul jannah la ilaha. Coba, kuncinya saja sudah dikasih tahu sama Rasulullah. Pintunya sudah dikasih tahu. Itu loh pintu. Ada 8 pintu surga dan kuncinya aku kasih kepadamu. Kita ada di taman surga, sedang bermain di taman surga. Masa iya nggak masuk surga? Itulah kenapa kita harus optimis min ahlil jannah, bukan karena ibadah kita, tapi karena min sa'ati rahmatillah, karena luasnya rahmat Allah, karena rahmat Allah, sehingga kita nggak sombong. Ada orang yang ngaji, ada orang yang sudah di taman surga, bisa memang nggak akan masuk. Kenapa? Sombong. Nah, kesombongannya membuat kuncinya hilang. Sombong. Ingat, di antara yang membuat kita jauh dari surga adalah kesombongan. Sudah ngaji sebetulnya, sudah ada taman surga, tapi kesombongan dibiarkan. Merasa hebat, merasa lebih saleh, merasa lebih alim, merasa lebih khusyuk dan seterusnya, merasa bla bla bla, itu semua itu menutup, maka Allah murka kepada mereka. Dikatakan la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi al-kibr. Tidak masuk surga seseorang yang ada dalam hatinya kesombongan. Hati-hati. Tetap harus optimis min al-jannah, tapi dengan rahmat Allah. Apa yang dimaksud rahmat Allah? Ya Bapak, saya bisa salat berjamaah karena rahmat Allah. Kita bisa ngaji karena rahmat Allah. Enggak semua dikasih. Enggak semua dikasih kemampuan untuk jalan ke masjid lalu untuk ngaji. Enggak semua. Itu adalah bentuk rahmat Allah. Karena itu masuk surga bukan karena ibadah kita, karena kualitas ibadah kita tentu saja enggak sebanding dengan apa yang sudah kita nikmati. Begitu Rasulullah bilang, jika kalian nanti di antara umatku masuk surga bukan karena ibadah tapi karena rahmat. Sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk aku. Tapi aku mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secara khusus Nabi sudah ditetapkan min ahli jannah. Kalau kita kan belum jelas, tapi harus yakin. Harus yakin min ahli jannah dengan rahmat Allah. Nah, karena itu ngaji ini keren. Kita ada di taman surga. Karena itu, nah, kita ingin mulai. Saya ingin bacakan hadis. Kita kaji, mencoba untuk mengkaji kitab kecil lah. Kita ngambil berkah dulu dari musannifnya, dari penyusun Sayyid Muhammad Al-Hashimi. Semoga beliau muliakan, kita dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bapak dan teman sekalian, kenapa kita harus optimis min ahli jannah? Hadis pertama ini dari Anas diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau Nabi SAW, salah satu kenapa saya dan kita semua harus optimis di samping hadis yang lain. Tentu ini hanya salah satu di antara hadis banyak, ya. Yang harus Bapak dan saya pegang adalah yang mudah, ya, hadis yang sangat populer. Dikatakan apa dalam hadis qudsi? Allah bilang apa? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi kalau hambaku menyangka dia min ahli nar, ya masuk neraka. Maka jauhkan kita prasangka buruk kepada Allah. Nah, kita harus punya prasangka baik bahwa kita min ahli jannah dengan rahmat Allah. Itu hadis yang harus kita pegang betul sampai nanti di hadapan Allah. Ngobrol sama Gusti Allah itu kayak gitu nanti, sampai nanti saya menyangka bahwa engkau pasti masukkan aku min ahli jannah ya Allah. Karena Allah sendiri yang enggak mungkin Allah akan mengingkari, la yukhliful mi'ad. Itu poin yang harus kita baca. Hanya umat Nabi Muhammad yang diberi itu, Pak, bukan yang lain. Kemudian yang menjadi penguat lagi, ini hadis pertama tadi saya sampaikan dari Anas diriwayatkan Imam Ahmad. Rasulullah SAW berkata, "Ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftah." Nanti di hari kiamat aku akan mendatangi pintu-pintu surga. Fa astaftahu, lalu aku meminta untuk membuka pintu. Nabi datang, ya kemana nanti? Datang ke pintu-pintu surga. Fa astaftahu, lalu aku meminta untuk dibuka pintu surga itu. Kepada siapa? Tentu kepada malaikat penjaga surga. Yang dalam takhrij ada yang mengatakan malaikat Ridwan tentu saja. Tapi dalam disebutkan dengan al-khazin, penjaga pintu surga. Fayaqulul khazin, lalu berkatalah penjaga pintu surga itu, "Man anta?" Siapa kamu? Enak-enak saja kamu nyuruh aku untuk membuka pintu surga, kira-kira. Emang lo siapa? Kok nyuruh-nyuruh saya buka pintu surga itu? Rasulullah kemudian mengatakan, "Fa'qul ana Muhammad." Kaget, saya Muhammad. Lalu fayaqul, lalu berkatalah penjaga pintu surga itu, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka." Aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga itu sebelum engkau memasukinya. Coba. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga ini sebelum engkau masuk. Dibukalah, Pak. Pintu-pintu surga itu dibuka, termasuk surga tertinggi, Firdausil A'la, Firdaus yang paling tinggi, tempat di mana Rasulullah nanti di situ. Dibuka semuanya. Lalu hadis ini takhrij dijelaskan oleh banyak riwayat-riwayat yang lain. Apakah Nabi masuk? Disilakan. Nabi datang meminta surga itu dibuka. Pintu-pintu surga dibuka semuanya, dipersilakan ya Rasulullah, silakan masuk. Bahkan dalam karyanya Ibnu Athaillah itu, Lataiful Minan itu, dalam kitab Lataiful Minan dikatakan semua nabi, ya, setelah dibuka, karena tidak bisa, nabi manapun nggak bisa, nggak akan diizinkan untuk buka pintu surga, nggak bisa. Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa,
Abul Bashar Nabi Adam nggak bisa. Gimana kalau semua Nabi suruh nunggu? Maka Nabi datang. Di dalam riwayat Anas yang lain, yang dalam catatan Ibnu Athaillah dikatakan semua Nabi masuk. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Ibrahim, semuanya. Tinggal Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Dicari Nabi nggak ada. Malaikat-malaikat mencari, kebingungan itu. Sampai kemudian ketemu, ya Rasulullah, kenapa engkau? Bukankah engkau yang harus masuk terlebih dahulu? Kenapa engkau tidak lagi di dalam surga yang sudah disiapkan? Tidak. Kenapa? Aku ingin memastikan umatku. Inilah Pak. Coba. Cintanya Rasulullah kepada kita itu lintas alam, Pak. Kalau Allah menggambarkan dalam Quran, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karakter Nabi itu adalah sangat berat penderitaan Nabi ketika menyaksikan orang-orang beriman itu duka. Jadi kalau sahabat ada yang tersakiti, itu Nabi jauh lebih berat penderitaannya. Itu dinaskan oleh Allah. Itu di dunia. Anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Teramat lembut hati Nabi, enggak sanggup menyaksikan penderitaan orang-orang beriman. Itu di dunia, Pak. Kita semua hafal ayat itu, akhir surah Taubah itu. Bagaimana Allah menunjukkan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang beriman amat sangat mencintai. Penderitaan Nabi amat lebih berat daripada yang ditanggung oleh mereka. Itulah kenapa dalam Al-Anfal 32 itu gak akan ada siksa. Nanti buka surah Al-Anfal 32. Allah tidak akan menjatuhkan azab, siksa, wa anta fihim, selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan menjatuhkan azab selama masih ada yang istighfar. Maka Nabi, kenapa Nabi Muhammad beda? Salah satu di antara Nabi rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat bagi seluruh alam, termasuk rahmat bagi orang kafir. Apa bentuk rahmat bagi orang kafir? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara bentuk rahmat Islam kepada orang kafir adalah ditangguhkannya azab. Bandingkan dengan umat terdahulu, Pak. Umatnya Nabi Nuh hancur, umatnya Nabi Saleh hancur, umatnya Nabi Lut hancur, umatnya Nabi Shu'aib hancur, semua hancur gara-gara pembangkangan. Tapi umat Nabi Muhammad yang membangkang banyak. Tidak ada kemaksiatan yang dilakukan oleh umat terdahulu yang menyebabkan Allah menghancurkan mereka. Semua dilakukan hari ini, tapi mereka tetap enjoy ayat itu. Masih ada yang baca sholawat, masih ada yang menghidupkan sunnah Rasulullah, masih ada yang baca istighfar. Kalau bukan karena umat Nabi Muhammad, selesai, Pak, libas sama Allah. Kenapa? Nabi nggak tegaan. Ingat kita semua kan riwayat ketika kaum Taif tidak dihancurkan oleh malaikat, izin sama Nabi, tapi Nabi bilang jangan. Ya Muhammad, aku enggak tega melihat penderitaan kamu. Izinkan aku angkat bukit itu menghancurkan kaum Taif itu. Jangan. Aku masih berharap anaknya iman kepadaku. Kalau bapaknya kafir, aku masih berharap anaknya. Dan betul. Kita lihat ada Khalid bin Mughirah, ada Abu Jahal, kurang apa permusuhan kepada Nabi, tapi putranya Khalid bin Walid, anak dari
Walid bin Mughirah yang terbunuh ketika perang Badar. Abu Jahal punya anak Ikrimah bin Abu Jahal, akhirnya juga menjadi salah satu panglima perang. Betul, Nabi itu lembut. Ternyata Bapak, cinta Nabi kepada kita bukan hanya saat beliau hidup di dunia, tapi hadis ini menggambarkan kecintaan Nabi sampai nanti di hari kiamat. Nggak mau masuk ke dalam surga Firdaus dengan seluruh kenikmatannya. Yang diingat apa ketika malaikat bertanya, aku ingin pastikan umatku dulu. Pontang panting Pak Nabi dalam riwayat yang lain. Ia dihisab, ia di mizan, ia di sirat. Ditanya ketika dia hisab, kenapa engkau Rasulullah ada di sini? Aku ingin pastikan umatnya semua mendapatkan hisab yang ringan. Di mizan juga begitu. Ya Rasulullah, engkau ada di mizan, kenapa? Aku ingin pastikan umatku timbangan kebaikannya lebih besar daripada timbangan keburukannya. Di sirat juga begitu. Siratul mustaqim di atas jahanam itu. Aku ingin pastikan, tapi ada juga umat Muhammad yang lewat. Maka kemudian setelah banyak di antara umat Muhammad yang tergelincir ke neraka, lalu Nabi minta kepada Allah, apa itu? Syafaat. Panjang hadisnya teman. Kita harus datang ke Nabi Adam. Adam kemudian nyuruh kita ke Ibrahim. Dalam satu riwayat ke Nuh dulu, tapi riwayat yang lain langsung ke Adam. Jadi ada dua riwayat. Adam minta kita ke Nuh, tapi ada riwayat yang lain Adam langsung minta kita ke Ibrahim. Mereka nggak sanggup memberikan pertolongan, disuruh kita ke Musa. Musa nggak sanggup nolong, kita disuruh ke Isa. Isa nggak sanggup, ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung sujud kepada Allah, tak pernah bangun sebelum. Lalu Allah memanggilnya, apa yang kau minta? Umati, umati. Sampai 4 kali Pak Nabi disuruh oleh Allah untuk datang ke neraka. Kalau ada umatmu, selamatkan. Itu yang disebut dengan syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma termasuk juga untuk orang-orang ahli maksiat yang dalam hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah. Syafa'atul uzma, syafaat yang agung. Itu hebatnya. Jadi bagaimana mungkin kita enggak senang dengan keberadaan Rasulullah? Nabi, enggak ada yang kayak gitu Pak. Ya, enggak ada yang Nabi seperti Nabi Muhammad yang kecintaannya lintas alam, bukan hanya lintas waktu. Jarak kita sudah 14 abad. Jarak kita dengan Rasulullah sudah 14 abad lebih. Bapak enggak pernah lihat Rasulullah, saya enggak pernah lihat Rasulullah. Kita enggak pernah lihat, sudah jauh sekali. Tapi iman, sosok kangen kita kayak apa Nabi Allah. Dari guru-guru kita yang kita sebut dengan sanad ilmu, dari ilmu Rasulullah ke sahabat-sahabat, ke tabi'in-tabi'in, terus ulama sampai hari ini. Kita mendengarkan dari guru-guru kita bagaimana sosok Rasulullah. Ternyata dalam riwayat yang lain Nabi pun kangen dengan kita, rindu. Kita jam berapa Isa? Oke, berarti tinggal 2 menit. Saya kira ini ya Pak, hari kajian kita yang pertama ini, mudah-mudahan. Maka pertanyaan untuk saya dan Bapak dan kita semua adalah, kalau Nabi saja sudah kayak gitu, lalu apa yang kita lakukan untuk Nabi? Kalau Rasulullah sudah menunjukkan cintanya lintas masa, lintas zaman, lintas alam, bahkan Rasulullah sendiri menyampaikan kepada kita, Rasulullah tidak mau menikmati Firdaus sendirian, bahkan ingin memastikan kita ini selamat Pak. Orang yang bibirnya selalu baca salawat. Nah, kita akan lanjutkan. Sebagian sudah ada adzan. Ada 2 syafaat Pak. Ada syafaat sebelum masuk neraka, ada syafaat setelah masuk neraka. InsyaAllah kita lanjutkan lain waktu. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya untuk bisa terus mencintai Allah dan Rasulullah, sehingga kita layak untuk
menjadi umat Nabi Muhammad. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.